Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Handayani, NPM 1012 0146, kelas manajemen C6, prodi S1 manajemen. Saya dari STI STEMI Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia yang berjudul Daya Beli Masyarakat Menurun. Dampak pandemi COVID-19, pemerintah akui daya beli masyarakat menurun. Pemerintah mengakui daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatannya menurun. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi COVID-19. Jumlah orang yang tidak bekerja makin banyak. Perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang kerja dirumahkan, kata Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, dalam diskusi daring di Jakarta, Senin tanggal 5 bulan 10 2020. Selain PHK, lanjut dia, penurunan pendapatan juga disebabkan pengurangan gaji hingga turunnya omset usaha. Menurut Raden, indikator pendapatan masyarakat menurun itu antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petani, dan penurunan pendapatan pekerja. Dia menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan laju inflasi saat ini yang rendah, bahkan terkontraksi 0,1% pada Juli 2020, kontraksi alias deflasi 0,05% pada Agustus dan September 2020. Dengan kondisi itu, kata dia, saat ini memasuki deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan karena sepi permintaan. Begitu juga pertumbuhan ekonomi menurun, imbuh dia, bahkan mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal 2 2020 dan diproyeksikan kembali kontraksi meski membaik mencapai 2% pada kuartal 3 2020. Meski diproyeksi terjadi perbaikan pada kuartal ketiga 2020, pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam 2 kuartal berturut-turut merupakan resesi ekonomi. Permintaan jauh lebih kecil dari suplai. Akibatnya harga turun karena permintaan turun. Akibat dari penurunan daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi dan investasi mengalami kontraksi, katanya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta. Dari jumlah itu, data yang sudah di-sharing melalui BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,14 juta pekerja terdampak dengan rincian pekerja formal. Dirumahkan mencapai 1,13 juta. Pekerja formal di PHK 383.000 dan pekerja informal terdampak mencapai 630.000 orang. Pandemi COVID-19 membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Hal ini berdampak signifikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tak sedikit mengalami kebangkrutan. Berdasarkan data, pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98%-nya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka tidak bisa membeli harga bahan baku untuk produksi dan sulit mengakses permodalan. Sekian penjelasan tentang daya beli masyarakat menurun. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.